مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ustadz, saya dulu dosen. Setelah menikah diajak merantau, saya cuma ibu rumah tangga. Dulu janji calon suami saya boleh kerja, namun setelah punya anak saya tak bekerja. Dia takut gaji saya lebih besar. Ibu saya kecewa. Lalu saya harus bagaimana Pak Ustadz? Itulah, kalian dulu waktu belum nikah itu kenapa tak selesai MOU-nya? Bang, ini yang perempuan yang masih gadis-gadis, kau betul-betul cerita sama dia. Bang, aku ini disekolahkan makku sampai S2, S3, S cendol, S doger. Dia tak mau, aku cuman masak saja. Kalau gua hamil boleh, karena tak mungkin ku titipkan ke kambing. Boleh aku hamil, tak apa-apa kata dia. Tapi nanti setelah punya anak, emakku ini mau aku kerja, karena dia sudah potong panting menyekolahkan aku dulu. Nanti kalau tak begini masalah, gitu. Ini masalah kerja, masalah pindah. Apakah dia mensyaratkan harus tetap di Pekanbaru atau bebas kau mau pergi kemana? Nah, jangan setelah pindah baru nelpon saya, Ustaz, suami saya harus pindah, orang tua saya tak setuju, gimana nih Pak Ustaz? Dulu kenapa tak selesai? Dulu waktu kenalan mana? Makan bakso, makan mie ayam, makan bakso, makan mie ayam. Emangnya nikah bakso sama mie ayam? Duduk bersama suami ini ibu ini yang tak setuju anaknya ini harus kerja, suami pula duduk bersama. Judul rapatnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Haruskah istri selalu berkomunikasikan ke suami setiap kali istri mau berinfak bersedekah, istri mempunyai penghasilan sendiri? Kalau menikah dengan perempuan, apakah harta perempuan itu automatically menjadi harta suami? Ibu-ibu menjawab tidak. Ibu punya sawit kebetulan dari ayah ibu. Ibu punya ruko kebetulan dari emak ibu. Ibu sendiri pekerja pegawai maka punya tabungan. Ketika nikah tidak otomatis jadi harta suami. Hai suami, hartamu punya engkau. Hai istri, hartamu punya engkau. Tapi sebagai istri solehah, engkau ngomongnya bukan minta izin, sekedar ngomong kulonuwon kata orang Jawa. Ngomong, bang, aku mau bersedekah ke masjid. Si abang pun jangan kegeeran, biniku ini bukan minta izin, dia sekedar ngomong, maka kau tinggal ngangguk aja. Iyalah bang, bin aku mau, iyalah, duit dia, hanya kita punya ikatan begitu. Tapi kalau bini tidak kerja, dari uang belanja itu perlu dia minta izin. Bang, izinkah abang kalau duit bini? Tapi ibu tentu sopan, jangan pula, bang, ini aku mau nabung, abang tinggal ngangguk aja, duit aku, harta aku. Kalau abang tak ngangguk, awas, janganlah gitu. Bagaimana solusinya? Anak saya pacaran sudah lama, sementara niat baik mau dilaksanakan, tiba-tiba masuk orang ketiga. Bagaimana jalan keluarnya? Anak pula dibiarkan pacaran sampai berlama-lama. Ini orang tua yang membiarkan anak pacaran, itu artinya sama dengan silakan kau berzina, silakan kau berzina, silakan. Kawan saya bertamu ke rumah perempuan, datang pertama dikasih teh, datang kedua oke, datang ketiga langsung bapaknya nanya, kau kapan mau minang anaknya? Begitu yang dibiarkan. Kalian duduk sini ya, papa sama mama mau nonton dalam. Duduk. Habis itu datang pula laki-laki satu lagi, ini perempuan Salome. Tak betul. Ini bukan kenakalan remaja, ini juga kenakalan orang tua. Ngomonglah, kami ini dihormati di lingkungan ini, kami ini jamaah musola al-amin. Malu kami kalau datang laki-laki nengok anak gadis kami. Kamu mau nikah atau cuma jalan-jalan? Kalau cuma jalan-jalan, bawa bolu kemari. Tapi kalau mau nikah, orang tua muslim itu nikahkan. Gitu, harus jelas. Jangan tak jelas. Pak Ustadz, menantu saya seorang artis, mu'allaq. Istrinya sekarang sudah bercadar dan meninggalkan pekerjaan yang lama. Dia dianggap aneh di lingkungan keluarganya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Bada al-Islamu gharibun. Islam ini pertama kali datang dulu dianggap aneh. Fa saufa yakunu ghariban, di akhir zaman nanti akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Kalau di lingkungan itu orang tak sholat, tiba-tiba ada satu pegawai sholat, maka dia dianggap aneh. Kalau di lingkungan itu orang tak berjilbab, ada satu yang berjilbab, maka dianggap aneh. Kalau ada di situ orang tak memberi anaknya pacaran, semuanya ngasih anaknya pacaran, ada yang anggap aneh. Anak sekarang kalau tak pacaran, pacarnya mana? Aku jomblo, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Aneh.
Maka berbahagialah orang-orang yang aneh karena tetap berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut Ustadz wanita yang memakai wangi-wangian? Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat boleh. Datang seorang sholat makan bawang putih, bawang merah. Kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Man akala thauman, siapa yang makan bawang putih, basalan, bawang merah, falyahtazil musallana, tinggalkan masjid musalla kami. Itu artinya apa? Islam tidak membenarkan bau-bau busuk. Tapi ada perempuan yang memakai harum-haruman, kata Nabi, berzina hidung laki-laki menciumnya. Maka jalan tengahnya, kalau hanya memakai yang menghilangkan bau, bau ketiak, bau keringat, bau rambut, hilang baunya boleh. Tapi kalau sampai parfumnya dipakainya di sana, tercium imam ke musola. Sampai imam itu pun lupa ayat Ar-Rahman. Ibu pakai saja yang menghilangkan bau, bau kaki, bau lutut, bau kudis, bau kepala, bau ketiak, bau macam-macam, menghilangkan bau. Tapi sampai berlebih-lebihan over, ada tuh parfum kalau dipakai turun bersayap-sayap malaikat berjatuhan. Nah, ya. Pak Ustadz, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu dan Nabi yang berbeda di setiap tingkatan langit. Mengapa demikian? Apakah menunjukkan derajat para Nabi? Menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan yang paling dia jumpai Nabi Musa alaihissalam. Lalu apakah Musa lebih tinggi? Bukan. Itu tidak menunjukkan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan Nabi. Kami manusia tak boleh membeda-bedakan Nabi. Allah yang membeda-bedakannya. Kita semuanya kullun amanna min indi rabbina. Kami semuanya beriman kepada Allah SWT. Tapi bahwa Nabi kita penghulu, pemimpin para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kertas terakhir, dia punya istri 2. Tapi dia sama istri yang pertama karena kerjaan. Sedangkan istri pertama sudah menyuruhnya. Apakah dia punya istri 2, tapi dia sama istri pertama aja karena kerjaan. Sedangkan istri pertama sudah menyuruhnya. Apakah itu tetap dosa? Orang yang tidak adil sama istrinya nanti di akhirat bangkit hari kiamat bahunya mereng sebelah. Kalau nanti pas kita bangkit dari kubur nampak mereng, tahu yang dulu itu kan. Mudah-mudahan Bapak menjadi orang-orang yang adil di antara istri-istrinya. Tak ada yang berani mengaminkan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Utang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah berikan jodoh yang baik, soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajtah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin menikah, sudah menikah, punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat kami dunia akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikan, mudahkanlah hajat kami itu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf silap salah. Rabbana ya Rabbana